Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kalian kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak sekalian, di hari Senin ini tanggal 8 Februari 2021 kita akan melaksanakan kembali pembelajaran daring ya. Pastikan kalian sudah di rumah masing-masing sambil mempersiapkan perlengkapan untuk pembelajaran, bukunya, alat tulisnya, dan juga buku penunjang maupun buku paket tema 7 itu ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan PP2 ya. Di PP2 coba dilihat bukunya. Kalau ada yang membawa LKS penunjang juga boleh, di buku tema juga tidak masalah ya. Nanti tugas akan saya sampaikan di belakang. Tujuannya apa? Nanti selama pembelajaran daring ini kalian simak video saya. Nanti apa yang saya sampaikan ini tolong untuk dipahami dan dicermati, gitu ya. Oke anak-anak sekalian, silahkan bukunya dibuka di halaman PP2, pembelajaran 2, tema 7, subtema 1. Sudah dibuka? Coba kita akan melihat di situ ada materi terkait dengan menganalisis teks pidato. Menganalisis teks pidato. Menganalisis itu adalah melihat, meninjau, mengamati dan mengkaji daripada teks pidato itu. Sebelum nanti ada tugas untuk menganalisis teks pidato, tugas kalian setelah melihat video saya ini adalah kalian baca contoh teks pidato yang ada di halaman 11. Di situ ada teks pidato ya, kalian nanti baca dari awal sampai akhir. Kemudian anak-anak sekalian, kita mengulang sedikit, masih ingat urutan pidato ya. Urutan pidato ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah ada salam pembuka. Ya, di situ salam pembuka itu adalah biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bisa salam pembuka. Atau selamat pagi atau selamat siang. Jadi setiap berpidato yang pertama kali ada urutan yaitu salam pembuka. Kemudian yang kedua adalah sapaan ya, menyapa. Ya, menyapa yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati Bapak-bapak desa dan sebagainya. Jadi orang yang berpidato itu dia setelah salam dia menyapa hadirin yang ada. Bisa tokoh masyarakat, bisa peserta yang lain ya, dengan yang kami hormati dan lain sebagainya, itu salah satu contoh. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan puji syukur. Ungkapan puji syukur ini berisi tentang ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah misalkan pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu masuk di dalam ungkapan puji syukur. Kemudian ke bawah lagi itu nanti ada urutan isi pidato. Kemarin sudah kita bahas. Apa itu isi pidato? Isi itu adalah sesuatu yang ingin diungkapkan, yang sesuai dengan tema pidato. Jadi inti pokok dari pidato ada di isi. Hal-hal apa yang ingin disampaikan itu masuk di isi ya. Biasanya menyesuaikan dengan tema. Ada tema perpisahan, ada tema agama, ada tema proklamasi kemerdekaan, ada tema kesehatan dan lain sebagainya, sesuai dengan tema. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan dan harapan. Kesimpulan dan harapan setelah salam pembuka, kemudian ungkapan puji syukur, kemudian ada isi, kemudian ada salam kesimpulan, bukan salam ya, tapi kesimpulan dan harapan. Kesimpulan dan harapan ini berisi tentang apa? Yang pertama adalah menyimpulkan dari isi pidato itu ringkasnya seperti apa dalam satu atau dua kalimat. Di situ juga bisa masuk harapan. Ya, misalkan anak-anak sekalian, misalkan demikian
yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kurangnya mohon maaf, berisi permintaan maaf. Atau kesimpulan dari pidato saya adalah bahwa untuk menjaga kesehatan di lingkungan masyarakat perlu kita adakan kerja bakti. Itu juga masuk kesimpulan. Itu setelah isi. Kemudian juga ada harapan, mudah-mudahan, semoga. Biasanya ada kata kunci, yaitu mudah-mudahan, semoga desa kita dengan adanya kerja bakti akan menjadi lingkungan yang sehat. Itu harapan. Kata kuncinya semoga, ada juga yang mudah-mudahan. Jadi ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang terakhir anak-anak ada salam penutup, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh. Jadi anak-anak sekalian, di PB2 ini nanti kalian setelah menyimak video saya menganalisis pidato, teks pidato. Pertama kalian buka dulu di halaman 11. Yang kedua kalian baca dari awal sampai akhir. Baca dengan teliti, baca dengan inten. Inten itu jangan terburu-buru, tapi sambil dipahami maksudnya seperti apa. Kemudian nanti yang ketiga adalah kalian menganalisis penjelasan tugasnya nanti akan saya berikan, akan saya share di grup WA. Itu anak-anak ya. Dan kemudian tugas ini seperti biasa dikerjakan untuk hari ini tugas di buku 2. Ya, tugas di buku 2 karena buku 1 sudah dikumpulkan. Oke anak-anak sekalian, kemarin juga sudah kita bahas berkaitan dengan pubertas, masa-masa pubertas baik di tema 6 maupun di PB1. Masih ingat ya, pubertas itu di usia berapa, yang mengalami siapa, gejalanya seperti apa, kemarin sudah kita jelaskan. Oke anak-anak sekalian, masa pubertas ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Meskipun begitu, gejala pubertas pada perempuan tentu berbeda dengan gejala yang ada pada laki-laki. Ya, jadi masa pubertas itu ditandai dengan adanya perubahan pada bentuk fisik. Maka bagi kalian yang sudah mengalami, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah yang pertama, memahami dulu kejadian ini kejadian apa. Kemudian yang kedua, mengingat-ingat penjelasan dari Pak Guru maupun dari orang lain terkait masa pubertas dan gejalanya. Dan yang ketiga adalah koordinasikan dengan orang tua, ceritakan semuanya kepada orang tua. Kalian tidak perlu malu karena itu fitrah, ya. Itu fitrah dan itu pasti akan mengalami tandanya kalian sudah masuk pada akil balik, dan insya Allah semua akan mengalami seperti itu. Jadi di PB3 ini, PB2 ini anak-anak sekalian, di pubertas laki-laki dan perempuan kalian baca kembali ciri-ciri dan gejalanya seperti apa. Oke, mungkin demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Setelah ini nanti kalian mengerjakan tugas seperti yang akan saya share di grup. Ingat, tugasnya adalah aspek pengetahuan. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya lewat tugas. Kemudian yang kedua terkait sikap, tanggung jawab. Kalian laporan hari ini sudah mengerjakan atau belum. Kemudian yang ketiga, kalian kerjakan itu kalau bisa jangan malam, tapi pagi ini, siang ataupun sore. Ya, jangan ditumpuk. Karena kalau ditumpuk nanti permasalahannya juga kembali kepada diri kalian masing-masing. Oke, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.